Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Yang kami muliakan segenap para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para alumni, khususnya para tetangga kami yang saya hormati, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, kami minta panitia untuk menyempurnakan pembagian makan yang belum dicek Abdul Aziz, yang belum kebagian di belakang karena ini jamaahnya memanjang sampai ke belakang. Putrinya enggak kelihatan yang di belakang. Di belakang gedung-gedung ini ada jamaah banyak putri, dicek dulu. Yang kedua, kami berterima kasih, bersyukur semua partisipasi, dukungan dari segenap pihak, dari para santri, para alumni, khususnya para tetangga, semoga diberkahi Allah, dibalas dengan balasan yang mulia, dunianya, akhiratnya. Pada siang mendekati sore ini, izinkan kami menyampaikan bahwa pertama kita memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Pangapunten sambil makan tidak apa-apa, sambil makan tidak apa-apa. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, tidak apa-apa. Insya Allah, karena kedaruratannya tidak apa-apa, tidak apa. Dimakan. Betul saya sungkan, betul saya ewo, ngapunten, dahar, dimakan. Didahar ya, ibu-ibu yang didahar sedaya. Isra Mi'raj ini kami sampaikan bahwa kalau dalam Al-Quran Isra itu bukan hanya Rasulullah, tapi pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Redaksinya beda sedikit. Subhanalladzi asra dan an asri bi ibadi. Musa isra'kan hamba-hambaku sebelum ditangkap Fir'aun, yakni perjalanan di malam hari. Kemudian Musa dan Muhammad. Anehnya dalam Al-Quran itu, kalau Musa ini Isra dengan para sahabatnya untuk diselamatkan dari ancaman Fir'aun, kalau Muhammad SAW itu memang bukan untuk menyelamatkan dari ancaman, beda. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Muhammad Rasulullah ini Isra tidak disebut namanya, tidak disebut nabinya, disebut seorang hamba. Tapi Musa disebut namanya sebagai Musa alaihissalam.
Kang Musa, Kenapa demikian? Karena ubudiyahnya Rasulullah itu lebih tinggi daripada Nabi Musa. Ubudiyah, kehambaannya. Jadi Rasulullah itu kehambaannya. Apunten, kali didari yai. Menika Yai Zulfa bisa dipun Yai Nafek. Yai Najib Suke. Didar, kali didar. Ibu-ibu kali didar ya. Ubudiyahnya Rasulullah SAW ini adalah pengabdian. Betul saya. Pengabdian itu ada 3. Ubudiyah itu ada 3. Kalau jihad cuma 2. Jihad itu cuma 2. Yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Perjuangan dengan jiwa dan harta dan jiwa. Tapi kalau pengabdian itu ada 3 ya. Memang pengabdian yang pertama tingkat tinggi adalah mengabdi tidak merasakan mengabdi. Orang mengabdikan diri tapi tidak merasa dia sebagai orang yang mengabdikan diri. Contohnya adalah para ulama besar yang mengabdikan diri, dia tidak terasa mengabdikan diri. Ini orang ciri-cirinya tidak mengenal lelah dan tidak mengenal sedih seperti Abdul Azim Al-Mundiri. Pengenal Abdul Azim Al-Mundiri itu yang punya kitab At-Targhib wa Targhib. Beliau ini mengabdikan di ubudiyah di madrasah. Suatu ketika putranya meninggal dunia. Meskipun putranya meninggal dunia, beliau tidak menghentikan pelajaran madrasah. Tidak berhenti. Sampai jenazah putranya itu dibawa ke kelas. Tolong jenazah anak saya bawa ke kelas. Lalu beliau menyolatati jenazah di dalam kelas. Setelah itu jenazah diperintahkan untuk dimakamkan, beliau melanjutkan mengajar. Itu ubudiyah. Memang mengabdikan pada ilmu. Sampai enggak tahu, tidak ada syuur. Syuurnya yang namanya wijdan. Dalam ilmu tasawuf itu wajid, ekstasi ya. Sampai hilang kesadaran. Kemudian ada lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya kitab Mafatihul Ghaib Ar-Razi, Al-Matalibul Adiyah, Asasut Taqdis, Al-Mahsul fi Ilbil Usul dan sebagainya. Beliau itu ketika menafsirkan surat Yusuf, pas anaknya yang namanya Muhammad meninggal, akhir surat Yusuf. Pas ngarang tafsir itu, anaknya yang bernama Muhammad meninggal dunia. Apakah beliau menghentikan mengarang kitab? Enggak. Maka ditulis di dalam kitab itu, kalau orang mentelaah tafsir saya Ar-Razi, sampai di ayat ini, tolong fatihai anak saya. Namanya Muhammad. Yakni beliau mengabdikan diri, tidak ada perasaan apa-apa. Sampai suasana kehilangan anak, masih mengarang kitab. Suasana anak kehilangan anak, masih mengajar madrasah. Bisakah kita? Jangankan suasana kehilangan anak, lagi meh loro gak mau ulang, meh loro.
awakku kok kudu loro. Berarti durung loro. Niku wis prei ngajine. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi, Abdul Azim Al-Mundiri itu namanya ubudiyah sampai kehilangan syuuri, perasaan. Itu tingkat tinggi itu. Al-Imam Syafi'i mengajar tadris ketika itu ambeien yang kambuh. Di bawah dubur Imam Syafi'i disiapkan mangkok untuk mewadahi darah yang keluar. Tapi beliau tidak menghentikan mengajarnya. Itu tingkat tinggi. Ubudiyah tingkat tinggi yang tidak ada syu'ub. Yang kedua, ada orang ubudiyah mengabdikan diri, punya perasaannya haru, perasaan sedih, tapi tidak menghentikan ubudiyahnya, tapi sedihnya tetap. Artinya efeknya dari suasana ada. Jadi Allah mentakdirkan suatu suasana, kemudian berefek pada jiwanya, tapi jiwanya ini tidak berhenti dari ibadah dan perjuangan. Tapi sedihnya tetap, susahnya tetap, beratnya hati tetap. Artinya dengan berat hati. Nah ini yang disebut dalam Al-Quran, infiru khifafan wasiqolan. Berangkatlah berjuang keadaan ringan dan berat. Infiru khifafan wasiqolan. Berangkatlah kalian. Berat berangkat, ringan berangkat. Jadi berjuang dalam agama Allah itu bukan ketika kita punya uang mengeluarkan uang. Ketika kita tidak punya uang mengeluarkan tenaga. Ketika kita tidak punya tenaga mengeluarkan doa. Ketika kita tidak bisa membaca doa mengeluarkan di dalam hati itu ridho. Dengan perjuangan itu tidak ada kedengkian, tidak ada hasud, tidak ada ingin kesana, ingin kesini. Itu namanya perjuangan dengan berat hati, dengan tekanan batin, tapi berjuangnya tidak berhenti. Ubudiyahnya tidak berhenti, tapi sedih. Maka beda Abu Bakar dengan Rasulullah. Ketika Abu Bakar di dalam gua, Rasulullah gimana? La tahzan innallaha ma'ana. Yakni Abu Bakar janganlah bersedih. Allah bersama kita. Yakni Rasulullah tetap berjuang. Cuma bedanya Abu Bakar sedih, Rasulullah enggak. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Berarti bedanya Abu Bakar sedih, Rasulullah enggak, tapi tetap berjuang. Maka dalam Al-Quran umat Islam wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu tunjukkan kelemahanmu, jangan kamu tunjukkan kesedihanmu. Oleh karena itu ketika suatu orang sufi menafsirkan yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang sufi tingkat tinggi itu orang miskin tapi memperlihatkan diri dikira sudah punya uang. Supaya tidak menarik orang untuk memberi dia. Supaya tidak mendorong orang untuk mengasihi dia. Jadi dia tidak punya uang, dia miskin tapi mempraktikkan diri. Jangan sampai merepotkan orang. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang mengira dia kaya padahal miskin. Minat ta'afuf karena apa? Terjaga dari minta-minta. Terjaga. Ini ubudiyah. Ubudiyah. Nah, ini tingkat tinggi ini. Cuma kelas 2.
sedihnya tetap, miskinnya tetap, cuma menahan diri tidak minta-minta. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kita masuk warung dijajakkan orang karena sungkan, orangnya itu enggak niat jajakno kita, enggak niat bayari, tapi karena sungkan terus bayari, itu haram sebetulnya. Haram, coba itu. Di dalam kitab Ihya, lihat, haram loh. Enggak usah dibasul masailkan dia, udah. Imam Ghazali mengharamkan karena dia terpaksa, karena ewuh dengan kita sampai jajakno kita. Itu sebetulnya kalau kita tahu dia terpaksa, kita tahu loh dia terpaksa, itu haram. Meskipun dia kelihatannya maksa-maksa, tapi itu cuma apa ya, kembang lambe. Ya, coba kembang lambe. Itu Al-Ghazali memutuskan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, itu diharamkan kita mau dijajakkan orang, dibayari orang, ternyata orang itu bayarinya karena ewuh dengan kita. Nah, padahal sekarang itu orang mantu buah roto-roto ewuh. Kira-kira haram semua enggak itu? Ini Imam Ghazali mengatakan begitu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diharamkan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali lebih idealis ya, meskipun kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tolong tampilkan jangan sampai kita ini kata meminta. Di dalam kitab yang nanti saya ini belum pidato, baru pembukaannya dulu ya. Apa itu ada beberapa data ya, saya baca dalam apa itu sebuah tafsirnya enggak saya bawa, ada di perpustakaan, tafsir Al-Jawahir Tontowi Jauhari. Ada sebuah penelitian, yaitu sebuah penelitian di tahun 1926 di tafsir Al-Jawahir Tontowi Jauhari jilid 7 halaman juz 7 halaman 169 170. Di sini ada keterangan bahwa di negara Jerman pada tahun 1910, tapi penelitiannya dilakukan 1926, jurnalnya, tahun 1910 orang yang umurnya melampaui 70 tahun, ini datanya ya, umurnya yang rakyat Jerman tahun 1910 yang melebihi 70 tahun, laki-laki yaitu Nadia ya, sekitar 1000 ya, maaf saya ulangi, 973.000 laki-laki, 973.000 laki-laki, itu umurnya orang Jerman yang melampaui 70 tahun. Sementara perempuan 1.040.000. Jadi lebih tua perempuan. Karena apa? Nah ini, nanti ada datanya lagi. Jadi kalau laki-laki di Jerman 1910 itu yang umurnya melampaui 70 tahun, 973.000 laki-laki, 1.040.000 perempuan. Nah, yang paling jarang ya, yang bisa bertahan umur lebih dari 70 tahun itu sedikit sekali, yaitu perbandingannya di sini disebutkan ya, di sini ya, misalnya 100. Nah ini ya, yang paling banyak ahli agama, kemudian petani,
kemudian pemburu binatang, kemudian tukang kayu, tukang tenun, penjahit, dokter, tukang menyembelih hewan, dan pengemis. Nah ini yang pengemis itu urutan paling kecil di antara rakyat Jerman yang umurnya melebihi 70 tahun. Itu paling sedikit itu pengemis. Jadi pengemis itu rata-rata umurnya nggak sampai melebihi 70 tahun. Hati-hati ya minta-minta. Proposal tuh hati-hati loh ya. Subhanallah. Jadi mengajukan proposal itu ya Masya Allah. Diampingi malaikat. Masya Allah. Ternyata paling sedikit yang bisa bertahan umur lebih daripada 70 tahun adalah as-sahadun, adalah para pengemis. Orang yang meminta-minta. Maka kita diperintahkan ajaran sahabat muhajirin, dikira orang punya uang meskipun kita nggak punya uang. Tapi jangan berarti kita sombong apa yang tidak nyata, bukan ya. Kemudian yang ketiga adalah ubudiyahnya orang yang ubudiyahnya itu tidak punya rasa. Ya hanya amalan, ubudiyah. Tidak punya rasa. Rasa sedih yang enggak, rasa dekat dengan Allah enggak, cuma ubudiyah. Ini orang awam yang ubudiyahnya kadang paradok, kadang berlawanan cara ubudiyahnya. Misalnya begini, ada orang rajin menyiapkan air wudhu tapi nggak pernah sholat. Pokoknya bantu orang menyiapkan air wudhu, dibantu dia. Tapi dia sendiri nggak pernah sholat. Ada orang yang rajin khidmah pada kiai, tapi tidak pernah ngaji. Bahkan matur ke kiai, insya Allah kiai, kalau saya udah pensiun, insya Allah mau ngaji. Nah, pensiunnya kapan? 17 tahun lagi, ya. Masih lama. Jadi dia ingin ngaji ke kiai, enggak ngaji-ngaji, cuma ingin terus. Ini sama dengan santri, matur dengan kiai. Kiainya bangun. Nyun sewu yai, insya Allah kalau derek mikirake ya. Jadi kiai ini bangun itu insya Allah kiai, kalau tak derek mikir terus. Tidak pernah ada actionnya ya, mikir terus. Ini ubudiyah yang berlawanan. Jadi mengabdi pada agama tapi kadang-kadang berlawanan. Ada pedagang kitab, Masya Allah saya sebutkan ya karena ini orang baik. Pak Toha Putra. Nah, Toha Putra itu abahnya Habib Hasan Toha. Sahabat kami yang sangat baik. Beliau dulu terakhir Ketua Yayasan Sultan Agung. Pak Toha itu pernah matur ke abah saya. Toha Putra, kalau di Cirebon itu Tamimi. Kalau di Cirebon toko kitabnya Tamimi. Ya. Pak Toha itu matur ke bapak saya. Gus Yai, kula niki kok rumaos wonten sing rugi. Mboten dagang kula sing rugi. Kalau dagang saya enggak rugi. Pahalanya banyak Pak Toha. Karena pondok pesantren bisa ngaji diterbitkan beliau. Ada terbitan Ahmad Nabahan, Salim Nabahan, Umar Nabahan. Sampai sekarang namanya Syifaul Janan Tajwid itu yang punya Umar Nabahan. Sulam Taufik, Aqidatul Awam dulu ya Ahmad Nabahan, Umar Nabahan, Salim Nabahan, Toha Putra, Menara Kudus, pahalanya besar. Tapi kerugian saya Kiai, saya ini produksi kitab tidak paham isinya. Ini
Saya merasa rugi ya, mengenai Pak Tua, orang baik. Tapi putra-putranya banyak yang alim, cucu-cucunya banyak yang alim. Masya Allah, ada yang dari Yaman, ada dari Al-Azhar, cucu-cucu beliau. Saya ini apa ya, mencetak kitab, menjual kitab, tidak pernah baca kitab. Itu dawuhnya Pak Toha Putra. Itu orang yang berilmu, artinya beliau ini merasakan ada yang belum diraih, padahal beliau yang memproduksi kitab. Orang lain bisa tahu isinya karena beliau ini yang punya cetakan. Tapi beliau sendiri tidak pernah membaca. Ini Pak Toha itu luar biasa. Sama dengan Syekh Mahfud At-Turmusi. Bilang ke kakek saya. Syekh Mahfud At-Turmusi bilang ke kakek saya, karena manuskripnya beliau di rumah saya. Tadi Pak Zulfa itu di rumah kami tempat nyimpen manuskrip karya-karya Syekh Mahfud. Ada Manhajuddin yang asli di situ. Ya, Manhajuddin, kemudian Salah Jamul Jame', Nadum Jamul Jame'. Dulu ada dipinjam saya Nailul Ma'mul, Khasiyah Ghayatul Usul, manuskripnya di sini. Nah, Syekh Mahfud bilang ke kakek saya, Mbah Khalil, al-ulum qad jumi'at wal kutub qad tubi'at. Al-ulum qad jumi'at wal kutub qad tubi'at. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, tinggal baca. Loh, saya Mahfud. Kok angel loh? Enggak loh sih angel, kata saya Mahfud. Al-ulum qad jumi'at. Kita enggak capek-capek ngumpulkan ilmu. Wal kutub qad tubi'at, kita enggak capek-capek nyetak ilmu, nyetak kitab. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak. Tinggal kita baca. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani pada tahun 79 rawuh di sini. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani pernah rawuh ke sini di rumah bapak saya tahun 79. Ya, tahun 79 saya Yasin itu gurunya Mbah Maimun. Apakah bisa disebut dengan gurunya Mbah Sal? Oh, kalau gurunya Mbah Sal kan, Mbah Sal itu kalau mengijazkan dari Ki saya Yasin itu tidak bisa hadasana Ki, harus amba'ana. Karena dia ijazah, bukan talaki. Tidak mengalami talaki, bukan murid langsung. Jadi kalau Kisal Pak Salam, Kisal adik kandung ibu saya, Kisal Mahfud, itu memang termasuk orang yang dipuji-puji Syekh Yasin, tapi beliau tidak murid langsung mengaji seperti Mbah Maimun. Maka beliau tapi diijazahkan semua karya-karya Syekh Yasin. Maka dalam menerimanya itu redaksinya tidak boleh hadasana. Kalau hadasana itu harus ngaji seperti ini, ngaji ke pondok. Kemudian ahbarona sorokan. Kalau ahbarona itu sorokan. Kita nyorokan kitab itu ahbarona. Kalau amba'ana itu ijazah. Itu harus amba'ana. Pakainya amba'ana. Jadi kalau saya Basahal sanatnya dari Yasin itu pakainya harus amba'ana. Kalau Mbah Maimun dari Yasin itu bisa hadasana karena murid langsung. Nah, 3 tahun beliau Mbah Maimun di Yasin. Saya Yasin ke sini, rumah sini, masuk ke rumah. Apa kata beliau? Begitu masuk rumah, di rumah saya ini. Fiha, rombongannya saya itu waktu itu ya termasuk ada dari Banten, ada Ki Ali Mas'adi, Mojokerto yang diatur, Pak Mukhid Abdul Fattah, Dokter Mukhid Abdul Fattah, itu kan orang Ki Marwazi. Ki Marwazi kan orang dekat saya Yasin ya. Nah itu kata beliau rombongannya saya sih masuk rumah apa? Via kutubun qayyimah. Nah, dia baca itu. Via kutubun qayyimah. Itu saya masih ingat. Saya Muhammad Yasin bin Isa masuk bilang via kutubun qayyimah. Rombongannya bilang begitu. Nah, ini orang berarti mendorong kita seperti Syekh Mahfud. Ilmu dikumpulkan, kitab dicetak. Nah, kita tinggal baca. Nah,
Ini penting sekali. Nah sekarang begini. Kalau orang tahlil, ini terkait dengan ubudiyah. Mimpin tahlil, mimpin yasin di kuburan. Bawa kitab surat yasin mushaf. Dengan bawa surat yasin di dalam HP. Bagus mana? Ini sekarang kadang-kadang Ustadz malah sepuh-sepuh nalkin pakai HP. Lu nalkin pakai HP. Di tengah-tengah talkin itu ada suara burung. Wong dia ada di telepon anaknya. Ya. Ini tidak sakral. Kenapa? Nah ini penting sekali. Karena via kutubung oyima beda. Bedanya apa? Kalau mushaf itu tidak terkontaminasi, tidak campur dengan link yang lain. Meskipun kalau ditutup ya nggak ketemu, nggak keluar. Tapi linknya kan banyak, iklannya ada, campur-campur di WA, TikTok yang tidak bagus juga banyak. Sementara kita bacanya di situ. Obat kuat iklannya. Di sebelahnya Quran yang enggak sebersih mushaf. Maka jangan dibiasakan mimpin yasin, mimpin tahlil, mimpin talqin pakai EPG, pakai Quran biasa aja. Itu mushaf. Sakralnya beda. Fadilahnya beda. Bersihnya beda. Nanti orang mempertanyakan, harus pakai wudhu atau enggak? Kita fatwakan pakai wudhu, prakteknya ya enggak pakai wudhu. Membaca Quran pakai HP itu suasana enggak wudhu, Bang. Jadi kalau bisa, kalau kecuali darurat untuk pas-pasul masail atau apa lain lagi ya, inilah adalah tentang ubudiyah yang ketiga. Nah sebagai penutup kami untuk terkait dengan apa itu khol dan Isra Mi'raj adalah khol dan Isra Mi'raj adalah ternyata orang-orang ubudiyah dalam Al-Quran itu ada 3 yang minta husnul khotimah itu. Ada doa dalam Al-Quran husnul khotimah itu 3. Saya hitung cuma 3. Dari 30 juz itu. Minta wafat husnul khotimah, orang mengabdikan kepada Allah, itu 3 kali. Pertama itu di surat Ali Imran. Nah, di surat Ali Imran ya, yaitu Rabbana ighfir lana, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu pertama. Minta wafat husnul khotimah. Minta wafat. Orang mengabdikan diri kepada Allah sampai akhir hayat. Namanya pertama adalah wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Wa tawaffana ma'al abrar. Nah di sini saya baca di tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Qummi, orang Qum Iran tapi Sunni. Jadi ini tafsir Iran tapi bukan Syiah. Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Qummi, tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Quran wa Raghaibul Furqan, tepinya Jami'ul Bayan At-Tabari ya. Di sini disebutkan bahwa nah ini disebutkan di sini faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
sebelum kita ingin husnul khotimah, kan minta ampun dulu. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kita ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskan keburukan kami. Nah, di sini hampir mirip. Sudah minta ampun, dihapus keburukan. Di dalam tafsir ini disebutkan yang pertama adalah orang yang dosanya dia tidak tahu dengan dosanya. Orang yang tidak sadar akan dosanya karena awam sekali. Ya, dia yang pertama adalah dia tahu itu dosa dilanggar. Itu dzunub. Yang kedua, hapuslah keburukan kami, yaitu dia dosa dengan ketidaktahuan. Wa tawaffana mal abrar, mati bersama orang baik. Nah, di sini teologinya adalah akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ari, ampunan Allah tidak mesti orang yang bertobat dulu kemudian diampuni. Tapi diampuni itu pada umumnya harus bertobat dulu secara syarat Al-Quran. Tapi tidak menjadi syarat untuk zatnya Allah. Artinya Allah punya hak mengampuni sebelum orang itu bertobat. Haknya Allah. Itu akidah Asy'ari. Tapi kalau kita diajarkan bertobat dulu supaya mendapatkan ampunan. Itu syarat pada diri kita. Tapi Allah mengampuninya tidak ada syarat. Tidak ada yang mensyaratkan Allah mengampuninya harus tobat dulu. Orang belum tobat diampuni Allah juga bisa. Tapi kita bertobat dulu. Nah ini nih buat amal abrar. Yang kedua, minta mati husnul khotimah. Yang kedua adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, yang kedua, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami, limpahkan kami, tuangkan kami, pada kami kesabaran dan mati keadaan Islam. Imam Ghazali mengatakan malaikat tidak punya sifat sabar. Imam Ghazali mengatakan malaikat tidak punya sabar, hewan juga tidak punya sabar. Yang punya sabar hanya manusia. Karena menurut filsafat Ghazali di dalam Ihya, karena sabar itu adalah pertarungan antara akal dan nafsu, kemudian dimenangkan akal. Definisi sabar. Apakah sabar itu? Sabar adalah pertarungan antara akal dan nafsu, kemudian dimenangkan sabar. Misalnya, secara akal kita itu jangan makan durian. Secara nafsu kita ingin makan durian. Enak, durian gratis misalnya. Kepingin makan durian. Itu nafsu. Tapi akal jangan. Ngonek makan durian budrek. Krono apa? Krono loro, siji durian, loro larang. Jadi makan durian makan budrek loro. Siji mang duriane, loro krono apa? Larang. Jadi mangan heci ku iso budrek yo. Sebab ning restoran sing mahal. Heci siji 60.000, tetep budrek. Wa tawaffana muslimin, mati keadaan Islam. Imam Ghazali mengatakan malaikat tidak punya sifat sabar. Karena apa? Malaikat itu hanya punya akal, tidak punya lawan. Malaikat tidak ada gangguan nafsu. Mana terjadi sabar karena nggak ada gangguan nafsu? Dianya akal semata, akal murni. Tidak punya gangguan nafsu, maka tidak terjadi sabar. Kemudian binatang hanya nafsu saja, tidak punya akal. Maka tidak terjadi sabar. Yang terjadi sabar manusia. Karena di situ akal dilawan nafsu, nafsu dilawan akal. Menang nafsunya atau menang akalnya. Kalau menang akalnya sabar dia. Itu terjadi sabar. Itu definisi Al-Ghazali. Maka di sini dalam Al-Quran Rabbana afrigh alaina sabran
wa tawaffana muslimin. Saya baca dalam tafsir At-Tadabbur wal Bayan. Tafsir At-Tadabbur wal Bayan karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi. Ulama dari Sudan ini ya. Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi. Di sini disebutkan bedanya apa dengan anzil alaina sabran. Nah, kalau anzil alaina sabran itu turunkan sabar kepada kami. Itu sedikit sabarnya. Tapi sabar yang total itu Rabbana afrigh alaina sabran. Tuangkan sabar kepada kami. Kalau anzil alaina sabran cuma turunkan sabar kepada kami. Beda itu kata beliau ya. Yang terakhir adalah dalam Al-Quran yaitu Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami keadaan Islam dan susulkan kami, pertemukan kami dengan orang-orang saleh. Siapa orang saleh? Sunan Songo. Siapa orang soleh? Mbah Khalil Bangkalan. Siapa orang soleh? Mbah Nawawi Banten. Siapa orang soleh? Mbah Mahfud Termas, Mbah Soleh Darat, Mbah Khalil bin Abdul Rasid, Mbah Aisyah orang salihah, Mbah Mahfud bin Abdillah, Mbah Abdullah bin Abdissalam. Itu orang-orang soleh. Mbah Nawawi, nah itu orang-orang soleh. Jadi kalau ditanya siapa orang soleh, ya itu orang soleh. Kita jangan model-model, saat ini model-model. Kalau nuri orang soleh yang sudah jelas, saya kasih contoh orang soleh. Mbah Hasyim Asy'ari, itu kalau ngasih sangu pada anak-anaknya, putra putri ini Mbah Hasyim Asy'ari, itu sangunya sama. Abah saya kan lihat pas baginya itu tiap hari. Ada Gus Yusuf, Gus Abdul Khalik, Gus Abdul Wahid. Kalau abah saya itu akrabnya dengan Gus Yusuf. Akrab sekali. Nah, karena yang khidmah Ki Badrus Purwo Asri, Ki Badrus. Nah, itu Mbah Hasyim Asy'ari kalau ngasih sangu pada putra putrinya, anak-anak dewasa sama. Karena hibah. Karena Rasulullah mengatakan kalau hibah kepada anak jangan beda, sama. Jadi yang sekolah SD 5.000, sekolah MTS ya 5.000, sekolah aliyah ya 5.000. Itu Mbah Hasyim. Wah itu raiso praktek loh ya. Angel itu saya. Meskipun nanti yang anak-anak uangnya diamankan, tapi dikasih dulu. Jadi tiap hari Mbah Hasyim itu bagi putranya dikumpulkan. Yusuf, Abdul Khalik, Gus Abdul Wahid, Gus Abdul Wahid itu abahnya Gus Dur. Sangu. Putri-putri gitu. Sami. Nilainya gitu sami. So itu hibah. Karena sunnah. Karena itu sunnah. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau masuk toilet. Tidak pernah melepas kopiah. Karena itu sunnah. Masuk toilet, masuk kamar mandi. Itu kopiahnya enggak dilepas. Songkokipun nggih boten dilepas. Betul-betul sunnah. Nah, nyuwun sewu ini saya buka nih, terpaksa ini. Suatu ketika ada pondok dibangun. Pondok pesantren dibangun. Ada minta sumbangan donatur. Yang minta donatur seorang ulama besar, saya enggak bersebut namanya. Tapi abah saya cerita saya menyebut nama. Karena untuk mendidik saya. Jadi saya Mbah Hasyim Asy'ari didatangi ulama besar membangun pondok Quran. Pondok Quran zaman Belanda ini ya.
Nyuwun sewu Mbah Hasyim Asy'ari panjenengan disuwuni sumbangan kangge pembangunan pondok sementen. Nah ini sementen sekian. Panjenengan sekian. Apa kata Mbah Hasyim kepada ulama besar itu? Cerita ke abah saya itu kan masuk hibah ya. Tapi abah saya dididik itu. Cerita ke abah saya, tapi itu Mbah Hasyim tidak ada niat hibah. Tidak ada. Niat itu tarbiyah, mendidik. Mansur, ini gak cocok sebab tatowo iku ora ono nisobe. Kan tidak ada nisabnya. Sumbangan itu kan tidak ada nisabnya. Sekian persen kan tidak ada. Beda zakat 2,5% per 1.025.000 zakat fitrah 2,5 kilo. Tapi kalau sodako tatowo itu kan tidak ada ketentuan. Sodako kudus mene kan ada. Maka Mbah Hasyim melontarkan pertanyaan ke ulama itu, cerita ke abah saya. Nyuwun sewu Kiai, kula kok dereng nate tumok nggih teng kitab sodako sunah atau nisobe. Diisin Kiai ini Pak. Tidak pernah ada. Jadi kalau pembangunan, maka kalau di desa-desa membangun masjid, yang terkaya A 5 juta, B 3 juta, C 1 juta, sing P iku sing P donga tok. Sing P itu sebetulnya tidak ada, tidak boleh dalam agama. Pembangunan sedekah Mbah Hasyim melarang dan dilarang keras. Coba sunnah seperti itu. Jadi kalau niru sunnah ya niru yang orang yang ahli sunnah yang mengamalkan sunnah. Ya. Niru orang soleh yang jelas-jelas mengamalkan sunnah. Ngaten nggih. Nah itulah orang-orang soleh yang betul-betul sunnah, betul-betul sunni. Nah, ya. Mbak Esan Jambes waktu mengarang kitab ditunggu abah saya. Abah saya sowan. Mbak Esan Jambes kan nyarai 2 karya besar tuh, Sarah Irsyadul Ibad sama Sarah Minhajul Abidin. Itu kan waktu mengarang abah saya nunggui, sowan ke beliau. Itu mendidik sekali. Nyuwun sewu monggo nek matur. Ngeten cukup nggih? Cukup. Ndak ada seremonial ngomong blarak-blarak ku gak ono. Itu kita. Kiai dulu tuh jarang ngomong blarak-blarak itu jarang. Maka selamat lidahnya. Lidahnya selamat. Karena menit per menit ilmu, detik per detik ilmu. Terkonsep semua. Maka abah saya mengatakan, Yum, pelajaranmu yang terpenting satu, lahek dan sabek. Pikirkah sebelum dan sesudah. Tiap hari saya ketemu abah saya. Awas, pikirkan sebelum dan sesudah. Ketemu lagi ya gitu, pikirkan sebelum dan sesudah. Itu yang harus dipikirkan. Ngono iku ya angel Pak, sebelum dan sesudah itu. Pelajaran sebelum dan pelajaran apa? Sesudah. Tiap saya ketemu abah saya, tiap hari. Allahek usabek. Jangan terobos dalam apapun. Pikirkan sebelum sesudah. Sebelum sesudah. Dalam urusan apa-apa dipikirkan dulu sebelumnya dan sesudahnya. Allahek usabek. As-sabek itu sebelum, Allahek itu apa? Sesudah. Itu pelajaran orang-orang filosof. Mempelajari Allahek usabek. Sebelum dan sesudah. Masya Allah. Sebelum kami tutup dengan doa, kami mintakan nanti ini Fatihah untuk tahlil untuk Mbah Khalil sekalian, Mbah Mahfud sekalian, Mbah Abdul Rasid sekalian, Mbah Abdul Salam sekalian, kemudian Mbah Dimyati. Belum pernah kenal ya. Mbah Dimyati itu mbahnya ibu saya, mbahnya Mbah Sahal. Jadi Mbah Dimyati punya anak Badi'ah. Badi'ah melahirkan ibu saya, melahirkan Mbah Sahal Mahfud, melahirkan mbahnya Gus Baha dan sebagainya, itu namanya
Mbah Dimyati Karas Sedan itu melahirkan Badiah, melahirkan ibu saya, melahirkan siapa itu Zubaidi, melahirkan Kiai Afif Karas. Itu ibu bapaknya dengan ibunya ibu saya kandung. Nah, jadi itu namanya Mbah Dimyati. Itu ulama besar, alim sekali, ya, wali. Pernah di sini pas abah saya bangun rumah sini, Mbah Maksum rawuh di rumah saya, Mbah Maksum. Pas abah saya bangun rumah, masang penuhun, ngerti ya? Masang penuhun Mbah Maksum rawuh. Terus delok penuhune. Ibu saya disapa Mbah Maksum, "Mu." Ibu saya Muzayyana. Mbah Maksum manggil "Mu." Ibu saya bajunya bahasa Muzayyana, panggilannya "Mu." "Mu, kowe kok bangun ngene iki? Mbahmu mbiyen guruku loro. Abdus Salam, itu guruku, Mbak Abdus Salam, kajen, gurunya Mbah Maksum. Mbahmu kok ibumu, ya guruku, Mbah Dimyati Karas. Iku omahe Klaras, omahe gedhek. Lah kok omahmu kok apik? Ana apa iku mau penuhune, kayu jatine kok apik. Kok wis gak koyo mbahmu gitu. Ibu kula didhawuhi Mbah Maksum, "Mu, bayan iku mbahmu iku tirakate aku iki ngaji ning Mbah Abdus Salam itu kajen. Ngurus pun Siti Khalil niki Mbah Khalil. Karo Mbah Dimyati, ya guruku. Mbah Dimyati itu keluarga Ki Asnawi Kudus. Nah, keluarga Ki Asnawi Asnawi. Nah, iku biyen omahe gedhek, omahe apa? Klaras. Nah, satu. Yang kedua, pas Mbah Hasyim besanan dengan Mbah Bedowi Lasem. Adiknya Mbah Bedowi namanya Ki Muhaimin. Gurunya Syekh Yasin. Itu wafat di Mekah. Orang Lasem wafat di Mekah, pendiri Darul Ulum. Ada dulu, ada kan Saulatiyah, ada dulu Saulatiyah itu kan Rahmatul Al-Hindi yang punya kitab apa itu tentang kristologi, tentang kitab tentang kristologi. Itu kitabnya Rahmatul Al-Hindi itu mendirikan Saulatiyah. Mbah Muhaimin Syekh Yasin Darul Ulum. Rasul enggak mau jawab. Kaget kan, menjawab salam kan wajib. Tapi orang ini menjawab salam, memberi salam 3 kali gak dijawab oleh Rasulullah. Hanya dia sedih. Sedih terus dia dikasih tahu orang. Rasulullah rakit duka karo awakmu sebab omahmu mbok hiasi gubah-gubah. Koyok Spanyol ngoten niku. Masjid digubah-gubah. Ngono ya. Mula Rasulullah wis ngerti nek omahmu kaya gubah, mbok salami mbah. Langsung sahabat Ansor itu langsung ngundang tukang dibrukno sedaya. Dirobohkan semua. Begitu dirobohkan, Rasulullah dilapuri. Samu dirobohno sedaya Kanjeng Nabi. Terus tiangnya datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Rasulullah terus menjawab. "Wis mbok brukno ya wis ada brukno." Masya Allah. Artinya bangun yang nggak perlu itu Rasulullah nggak mau gitu. Maka inilah kapunten kula iktidar. Kenapa saya bangun masjid 2 itu tidak pakai gubah? Ini yang saya sebetulnya. Yo niru sidik-sidik satu. Niru sidik-sidik. Jadi saya kadang lihat ada masjid 6 miliar cuma pernik-perniknya saja. 6 miliar pernik-perniknya saja. Itu kalau bahasa, udah mau. Jadi Maksum itu orang pinter yang real. Jadi kalau bangun yang real, untuk apa jelas, yang real. Bukan yang pepaes. Nah ini betul-betul orang soleh ya, orang soleh. Nah kesolehannya Mbah Khalil ini perlu saya sampaikan, Mbah Sal Mahfud pernah cerita ke saya, Yum, pernah satu meja kami dijak dahar sareng kali Mbah Sal, satu meja. Gini Jum,
awal berdirinya Matolek, ini Kiai Zulfa Mustafa juga alumni Matolek, Santi Basahan. Awal berdirinya Matolek, iku didrop keng Lasem, kados kitab-kitab. Terus para mudaris, orang-orang yang mengajar, memang Mbah Mamadun kan dibesarkan di sini. Abadnya Kiai Muhammadun yang kajen, bukan yang pondoan, itu di sini. Nah, itu di drop kitabnya. Terus yang kedua satu ini yang di drop lagi. Setiap bulan, nopo kali bulan, setiap yang lebih kali, nopo seminggu sepindah, guru Matolek rapat itu dikirimi wedhus urip ing mriki. Dari Mbah Khalil ngirim wedhus. Ing kajen tiap guru-guru Matolek rapat. Tiap guru-guru Matolek rapat dikirimi wedhus setunggal-setunggal nggo manakiban. Tiap rapat. Niki pernah tak pidato nang Matolek terus ditakoki, "Lah jenengan ngeteri wedhus kapan ya?" Wah, ini pertanyaannya ini berat jawabannya dia. Jadi pernah saya sampaikan ke Matolek ini. Jadi itu Mbah Khalil. Itu Masya Allah, Masya Allah. Kita menyebut yang makasih saja yang baik-baik. Di Lasem ini ulamanya 50 pagi. 50 yang punya pondok cuma 4 atau 5. Dan yang 45 itu bukan berarti di bawahnya yang punya pondok. Kealimannya. Saya ambil contoh ada ulang alim di sini namanya Ki Mustafa, gurunya Ki Mahrus. Tidak punya pondok. Ada orang alim di sini namanya Ki Bisi, mertua Ki Fakih Langitan. Sebelah yang dipakai dar itu tempat rumahnya punya Fakih Langitan. Jadi banyak ulamanya itu 50. Ada ulama itu, mohon maaf ini ya, ceritanya agak lucu. Kalau baca kitab tuh sering salah. Tapi kiai-kiai yang alim itu kalau ada masalah-masalah kitab selalu bertanya pada beliau. Tapi beliau sendiri kalau baca sering salah. Ini wali sing aneh-aneh ini. Ini mungkin MBC atau apa ini? Ini ada dulu di Di Lasem itu ada, jadi ada ulama kiai kalau baca kitab itu selalu salah. Tapi kiai-kiai kalau ada kesulitan, Mbah Khalil, Mbah Maksum, Mbah Tawi, tanya pada beliau. Ngeten ini maksudnya itu seperti Mbah, maksudnya ini ngeten. Tapi beliau sendiri kalau baca ya salah terus. Kok bisa gitu ya? Ini anugerah Allah yang aneh nih. Ada ulama, ada lagi ulama di Lasem yang dalilnya seumur hidup hanya satu ayat, namanya Kiai Waltakun. Karena dia bacanya hanya waltakum minkum ummatun. Seumur hidup itu terus. Berangkatkan jenazah, waltakum minkum ummatun. Khutbah Idul Fitri yaitu lagi. Ngimami maghrib yaitu lagi. Akikoh yaitu lagi. Talqin ya pakai itu juga berarti ya. Jadi waltakun sampai di Lasem dipanggil Kiai Waltakun. Itu di Lasem kiai-kiai kalau mau minta doa ada hajat darurat minta doa beliau, dungane mati. Tapi ngalimnya bal takun tok. Itu juga alim, enggak punya pondok ya. Jadi banyak loh ulama yang ajaib-ajaib itu banyak sebetulnya. Jangan kita remehkan ulama itu hanya yang punya pondok saja, jangan loh. Banyak ulama yang memang luar biasa. Belum yang muda-muda, di situ waktu ini di Lasem yang muda-muda muncul Kiai. Kalau Kiai Mas Duki itu lebih senior, mertuanya Kiai Miftah. Itu juga langsung satu desa ini. Ini cucunya beli, cucu beli ini. Ini cucunya, cucu Kiai Mas Duki, ponaknya Kiai Miftah ini. Ponaknya Kiai Miftah ini juga ponakan juga. Niki iparipun, adik ipar, nggih sami pripean kan. Nggih mantu saya Mas Duki, pripean dengan Kiai Miftah. Jadi itu saya masuki grade-nya artinya lebih senior daripada Kiai Ali Maksum. Lebih senior saya masuki karena beliau lebih sepuh. Di generasi keduanya, jadi generasi pertamanya ada Mbak Baidowi, Mbak Maksum, Mbak Khalil. Generasi keduanya saya masuki. Generasi ketiganya ada Kiai Ali Maksum, abah saya, Kiai Hamid Pasuruan.
Ki Ahmad Siddiq Lasem semua. Ki Siddiq itu lahir Lasem. Siddiq itu lahir Lasem, melahirkan Ki Ahmad Siddiq, Abdullah Siddiq, Mahfud Siddiq. Itu orang-orang pinter semua. Orang-orang pinter. Jadi orang-orang soleh dulu itu Masya Allah. Jadi seperti ini, Pak Karno pernah diprotes sama putranya Ki Siddiq. Gara-gara Pak Karno mengatakan najisnya anjing cukup dicuci dengan sabun. Tidak harus pakai debu. Akhirnya putranya Ki Siddiq, kalau tidak Ki Abdullah, Kiai Mahfud. Dipuruki Pak Karno, diprotes. Karena ini syariatnya pakai debu, kok Pak Karno bilang pakai sabun. Ini bukan wilayah Pak Karno, ini wilayah ulama kan ya. Bukan wilayah Pak Karno. Itu pernah diprotes. Kemudian punya anak lagi keturunan yang bikin sholawat badar. Itu juga keturunan Kiai Siddiq. Jadi banyak orang alim tidak punya pondok sebetulnya. Banyak orang alim. Wali-wali yang enggak kelihatan. Masya Allah. Masya Allah. Wali-wali yang enggak kelihatan. Ya. Cukup nanti yang kami mohon para tamu, para alumni untuk ramah tamah di gubuk kawula niki kesan diberkahi. Yang terakhir mungkin ba'da maghrib rawuh Isra Mi'raj bagus nggih kawula mungkin kang isi melih kalih kanca-kanca kalih khataman kalih dua ijazah dua ba'da maghrib. Wektale niku ba'da salat maghrib innaka hamidum majid wiridan 5 menit terus mulai. Innaka hamidum majid wiridan 5 menit langsung mulai. Mboten kathek sambutan-sambutan sebab pun kathah duwe sambutan BRI, BKK. Wis duwe sambutan dhewe-dhewe, no BRI, BKK, BPD wis duwe sambutan. Mula engko rasa sambutan akeh ya. Insyaallah. Nanti ba'da maghrib disuwun rawuh sedaya ramah-tamah kalian kula nyuwun pangestu wau Mbah Khalil nggih, Mbak Yu kula Mbak Faizah Hakim tinggi riyen, Mbak Yu kula Mbak Faidah almarhum sedaya nika almarhumah Dr. Faidah. Kemudian lajeng garwane Mbak Faiqah Mas Ahmad bin Hadijaya, garwane Mbak Faidah Muhammad Hadi lan sedaya sederekipun abah kula wonten Pak Adi Mahfud, Pak Masrur, ada Aminah, ada Ahmad Maksum, anaknya Mbah Oli Ahmad Maksum, ada Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu ada ibunya Nadif. Yang lainnya di sini. Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu adik abah saya tapi jaraknya ragil itu. Kakak pun ragil. Tasis tunggal Bule Maryam. Pak Adi Mahfud, putra Pak Adi Mahfud tasis tunggal, namanya Pak Safruddin. Terus ini tasis tunggal. Sedaya ingkang Pak Edi garwane Mbak Faiqah lan mugi-mugi kawula sekeluarga, kawula niki katon Mbak Faiqah, Mbak Faikah, Mbak Fairah kali kawula. Terus putranya abah kula niku wedok 6, jalur kula kena ragil. Mula riyen kula niku lahir sebab anaknya abah kula angger lanang kapundhut Pak. Angger lanang kapundhut. Terus begitu kula lahir kula diakokno putrane Pak Adi Mahfud. Terus kula lahir terus betul mriko. Ting daleme Ibu Pak Salam. Kula lahir diakokno putrane Pak Adi Mahfud. Diakokno bapaknya Pak Salam. Itu orang Jawa ya. Wes aja mbok takokno dalil. Kalau dalil Jawa kok takokno dalil ya. Ini Jawa ini ya. Ini Jawa ini cara kono alup-alupe alup apik piye to cara. Terus kula iki diakokno. Mula kula riyen niku nek milih SD dahar kula niku sering teng Bu Zakiah, kadang teng mak kula, kadang mangan teng kene ibuke Pak Salam mulai mangan teng niku. Terus
Pun kan umpama diakokno, sayang sangat. Nah, kula lahir terakhir niku abah kula jaler kula. Mula abah kula nanti kirim surat datang Yasin bareng kali surat Al-Isra. Mbak yu kula sekawan surat Yasin. Faiqah, Faizah, Faikah, Faidah. Surat Yasin sareng Mbah Mun. Tahun 80. Dan niku abah kula ngirimi surat kangge Yasin. Dung ana putri-putrine abah kula Rabbana atihinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qihinna adzabannar. Itu suratnya abah saya ke Yasin. Itu saya masih ingat. Kalau istiqlas sekali tapi masih ingat surat-surat itu. Rabbana atihinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qihinna adzabannar. Makaten nggih, monggo kula tak langsung tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kula tutup, kula nyuwun pangestu niki wonten komplek enggal tenggene Klelen niku nganu enggal masjid kali sekolahan. Tahun niki buka SMP tahun ajaran baru nembe perdana niki. SMP Solahuna tahfidz Quran. Niki pertama nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi diridhoni Allah, diberkahi Allah. Dados tahun niki buka SMP tahfidz tahsin. Dados maksud kula ngaten aja tahfidz tok. Tahsin nek menawa wong sing gak bakat apalan. Paring ora macane apik, gak usah kudu tahfidz, sing tahfidz tetep tahfidz, sing mampune tahsin. Terus mungkin tahsin, tahfidz Quran. Niki SMP bukaan pertama tahun ajaran baru putra putri. Nggih. Nggih dipun dongaaken nggih mugi-mugi paringi barokah. Tahun ajaran baru niki mun mulai buka pendaftaran nggih. Dados tahfidz Quran gedunge sampun dados 6 kelas. Sampun nggih nggon tetoya, nggon napa-napa pun sampun dipun siapaken sampun rampung sedaya. Masjid nggih sampun rampung. Ya alhamdulillah mugi-mugi berkah. Diridhoi Allah, putra putri tahfidz SMP tahfidz Quran naminipun SMP Solahuna. Lengkapnya itu Solahuna Irfana. Daro ini sebab undang-undang persyaratan yayasan kedah 3 kata. 4 kata dengan kata yayasan. Terus ini terbaru ini kedah 4 kata terus Solahuna Irfana Daro ini. Solahuna niku soleh, Irfana itu berpengetahuan, Daro ini dunia akhirat. Saat itu daren dunia akhirat terus soleh, duwe ilmu ora ketang sithik-sithik, duwe ilmu sing bocah soleh. Mugi-mugi kang derek mangku bagya, derek khidmah, derek nyengkuyung nggih sedaya ingkang derek berjuang dipun ridhoni diberkahi sakwargane. Nggih putra putri niki mun buka pendaftaran murid baru SMP Solahuna nggih, SMP tahfidz Quran. Kowe aja takok bayar piro sik, penting daftar. Ya, sing penting daftar sik. Nggih, daftar ke SD mungkin nek sing gadah lulusan napa niki mboten gadah lulusan TPQ mungkin ditangketi, tapi sedaya saged ditampi.
cek gadah lulusan TPQ, TPA cek mboten, tapi mungkin dipisahno. Sebab niku kan bedakno sing berpotensi tahfidz kali mboten mungkin nggih. Terus kanca-kanca putra-putri saged dipun titipaken madrasah SMP Solahuna nembe bukane kali bekas omahe Cina, Pak. Omahe Cina walet. Terus gedung walet omahe Cina terus disulap terus masjid kali madrasah niku nggih. Sebelah kula gang sual gereja, sebelahnya kelenteng. Terus kawula masjid Nabi Muhammad Syafi'i gang 1, masjid Imam Syafi'i sama SMP-nya jadi satu. Terus sebelahnya apa? Gereja gang 1, kilane gang 3 kelenteng. Ngajenge kepereng kulon gereja melih. Masya Allah. Terus masjid ini dikupeng karo gereja karo apa? Kelenteng. Ono neh siji waung. Ono waung wakeh ning ngono ya. Tapi dikrangkengi, dirantai ya. Waunge dirantai. Waung niku USA. Waliane USA. Ya, orang Jawa itu kan ya kan Cina Pak di kampung Cina banyak waung di sini. Waung itu kebalikannya USA. Kalau Amerika Serikat kan USA. Kebalikannya itu Amerika Serikat itu ya. Cekap monggo sami sing dereng anu samun tamu kula mugi-mugi barokah sedaya sallallahu alaihi Muhammad al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sing badhe sowan kula teng dalem nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma rzuqna khifdha amal al-awliya taqwal atqiya sakha al-asfiya sufa al-asfiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kun lana wa la takun alaina sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.